dari pemateri kita. Langsung saja Pak Antol. Oh ya, Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Ya, thank you Pak Yogi ya. Semua Pak Yogi. Yang semua ya kalian bisa ngeliat layar saya sekarang. Ngomong-ngomong sebelumnya, kalian punya ini nggak? Bisa kedengar nggak? Punya mic nggak? Lebih enak sih kalau misalnya kita bicara langsung gitu ya. Kita balik buat Bu Wanda atau Pak Wanda, sorry, yang mungkin bisa respon, Pak Eko, Pak Feraldi, Mr. A, Pak Yadi, sama Bu Bapak Yuan atau ya sorry ya kalau misalnya saya salah panggil ya Pak Yuan. Silakan kalau mungkin ada bisa timbal balik. Silakan. Tadi saya dengar kayaknya ada beberapa pakai mic juga. Ya, mungkin kita bisa discuss gitu. Di live trading ini. Ya. Biar lebih seru mungkin Pak ya. Betul. Hanya dua arah. Betul gitu. Jadi jangan sampai saya kayak dosen lah ya. Cuma satu arah gitu. Ya namanya dosen pasti murid-muridnya pada ngantuk kadang-kadang mahasiswanya karena cuma satu arah gitu. Ya silakan. Saya panggil Pak aja ya, takut salah kalau Ibu nanti tinggal dibilang aja ya. Ada chat masuk, sayang sekali ada hadir ya. Pak Feral, sorry mic-nya nggak jalan ya Pak Feral. Enak gitu pada ketik-ketik ya. Hadir Pak. Thank you loh. Ya, thank you Pak siapa tadi? Pak Yuan ya. Thank you. Yang lain ada Bu Cynthia baru masuk. Pak Eko. Ya, thank you. Jadi nanti kalau misalnya ya malam-malam Ibu siapa ini? Malam tumben ada ibunya. Bu Yuan ya. Maaf, takut salah saya. Soalnya ini cukup banyak ini. Ya, thank you. Saya lagi di jalan mantau. Ya, nggak apa-apa. Ya, hati-hati di jalan Pak. Thank you udah mau hadir. Ya, jadi kalau ada apa-apa nanti kita langsung discuss aja ya. Jadi untuk acara hari ini thank you buat Pak Hendra, ya Pak Yogi ya. Saya panggil Pak Yogi aja lebih enak ya. Pak. Ya, thank you. Ya, jadi kita akan live trade ya sesuai dengan trading plan kita. Ya, kita akan live trade hari ini. Sebenarnya enak sore sih kalau misalnya kalian main pasar Eropa sih. Sebenarnya enak sore gitu. Soalnya kalau sore gitu kan lagi pas pasar Eropa buka. Nah, gitu loh. Nah, untuk itunya Pak, boleh di ini acara itunya, skemanya Pak. Ya, apa aja? Biar saya jadi sesuai dengan skema yang dikatain. Ya, yang di ini loh, yang Bapak udah tulis loh. Yang di lembar kedua? Yang di lembar kedua. Oh, yang kedua. Ya itu Pak. Boleh, bukan. Apa aja? Ini ada live trade di market ini ya memang ya Pak. Ini ya. Betul ya. Persiapan trading, dan analisa open posisi. Lalu ada analisa teknikal dan fundamental. Lalu membuat trading plan. Jadi ini saya satuin semua ya. Saya akan satuin semua gitu. Jadi ini akan meliputi semua yang kita udah kita janjiin ya. Yang kita kasih tahu lah gitu. Kita akan mulai. Ya, dari nanti kita akan meliputi semua itu. Ya, thank you udah para partisipan. Nanti kalau ada bingung langsung tanya aja. Ya, kita akan mulai. Tapi sebelumnya ini saya akan masuk live trade ya. Cuma baik lagi ya. Saya akan kasih tahu disclaimer dulu. Ya, seperti biasa. Ya, namanya trading udah pasti nggak mungkin 100% profit semua, betul kan? Ya, kita kan pasti kita pasti masuk trading berdasarkan probabilitas terbesar, betul nggak Pak Yogi? Betul Pak. Ya, jadi saya sama Pak Yogi ya aktif ya, Pak Yogi ya. Dan nanti yang lain ikut-ikutan juga. Ya, jadi hari ini saya akan live trade gitu. Kalian mau ikut boleh ya. Kalau misalnya mau lihat doang juga nggak apa-apa. Ya, kita akan kasih lihat gimana kalau saya trading seperti biasa gitu loh. Pada setiap hari saya trading. Ya, kalian mau ikut nggak apa-apa. Ya, tapi tetap balik lagi disclaimer ya. Jadi di sini ya, harus tahu resiko masing-masing. Ya, namanya trading kan kita mau dapat duit banyak ya, resikonya juga cukup banyak. Tapi kan kita harus tekan resiko sekecil mungkin. Nah, gitu loh. Jadi ya, saya harus bilangin di awal ya untuk peringatan resiko ini. Ya, jadi saya akan langsung aja ya. Soalnya kalau pengenalan tentang perusahaan kita, ya Pak Yogi aja ya, yang nanti ya kenalin ya. Bisa Pak Yogi? Ya, saya akan langsung aja. Jadi saya akan fokus kali ini. Mungkin kalian ada request pair tertentu, silakan. Kalau ada request pair tertentu, soalnya ini pairnya nanti beda-beda. Ada request pair tertentu nggak? Kita akan masuk ke
GBP, Euro sama emas kalau memungkinkan. Ya, malam ini. Kalau memungkinkan. Soalnya kalau kita ini kalau trading sesuai dengan trading pair. Kalau misalnya tidak bagus ya kita nggak masuk. Ya, tapi kita akan lihat satu-satu. Mungkin ada pair request nggak dari kalian? Oke, nah ini kita lihat nih. Ini gold ini udah break nih. Nah, nanti kita akan lihat nih gold ini bagusnya kayak gimana. Ini gold ini udah break. Ya, oke. Jadi awal-awal, kalau kalian misalnya nggak ada request ya, jadi saya pakainya GBP sama ini ya, Euro ya, GBP sama Euro karena nggak ada request. Kalau kalian ada request nanti langsung kasih tahu. Ya, oke, jadi ini saya akan analisa berita hari ini. Gitu, oke, saya akan analisa. Nah, ini nanti semua ini saya akan ajarin ya. Jadi saya secara cepat aja. Ya, ini semua nanti saya akan ajarin. Oke, kita akan ambil GBP di sini sama Euro. Gitu. Kita tahu ya, Euro sama GBP itu buka opennya tuh dari jam 2 siang. Nah, gitu. Oke, nah ini beritanya. Sama satu lagi, kalau misalnya, ya oke, tinggal ini aja Pak. Pak Yuan ya. Oke, makasih Pak Yuan. Ya udah on kamera. Mudah-mudahan Pak bisa on kamera ya kayak Pak Yogi ya. Jadi kita bisa discuss seru gitu loh. Ya oke, itu Pak Yuan kayaknya tempatnya udah kayak tempat itu loh. Apa sih? Tempat kayak kita apa sih ya namanya nongkrong Pak, ya kayak kita mau diskusi itu loh yang head to head gitu loh, head to head ya, gitu. Betul, apa sih namanya saya lupa. GU oke, ada yang minta Pak Yadi GBP USD ya udah saya GBP USD udah saya masukin. Habis itu kita akan masuk ke emas juga ya, oke, kita kayak fundamental emas gitu. Oke, nah ya kita akan lihat fundamental emas. Pertama-tama kita akan lihat hari ini ya, per hari ini. Kemarin itu udah Fed ya, kalau kalian ikutin berita, kemarin itu udah Fed. Oh sorry, kalau misalnya saya kecepatan langsung potong aja ya, langsung tanya aja kalau misalnya saya kecepatan. Oke, langsung ditanya, langsung dipotong aja lah. Kalau misalnya ini soalnya saya mungkin ngejelasinnya kadang cukup cepat. Kemarin Fed itu udah naikin suku bunga 3,25. Ya oke, berarti kesimpulannya apa Pak Ancol? Karena memang inflasinya lagi parah. Ya, US inflasi parah, yang lainnya kena juga. Ya, silakan. Kenapa, Pak? Ada komentar ini, Pak. Gambarnya kecil. Gambar yang mana? Gambar yang mana ini? Gambar yang mana? Ini kelihatan nggak? Saya udah gedein. Kalau gambarnya kecil, mungkin HP-nya kecil kali. Kelihatan nggak? Kalau di HP, ya kalau di HP kecil. Kelihatan nggak? Yang lain. Sorry, gambar kecil. Sebentar saya gedein. Nah, tuh. Kalau gini, saya nggak bisa ngeliat beritanya. Kegedean. Oke, bisa? Oke, coba ya. Saya tutupin. Kalau pakai laptop Pak, nggak ini. Kalau di HP kecil, betul. Ya, oke. Kalau di PC mantap. Ya, baik. Makasih ya. Lanjut ya. Oke. Soalnya kalau misalnya ini kegedean, ya saya gedein. Ini saya nggak bisa ngeliat beritanya. Iya. Saya terlalu gede. Oke, saya nggak kelihatan apa-apa. Lanjut, silakan Pak. Ya, lanjut ya. Nggak apa-apa. Thank you buat feedback ya. Ya, oke. Nah, kalau misalnya itu langsung aja. Nah, ini kemarin ini suku bunga. Ya, mereka udah tetapin 3,25. Berarti benar. Ya, berarti memang tadinya terakhir ya 0,75 ya sebelum inflasi ya. Atau karena inflasi ya mereka naikin dulu supaya nekenin inflasi supaya nggak terlalu parah. Ya, tapi ini akibatnya apa kayak begini? Kalau akibat kayak begini berarti ya apa ya? Orang jadi kenapa ya? Orang jadi takut masuk market. Nah, itu aja intinya. Ya, orang pada takut masuk market karena suku bunga terlalu tinggi. Kalau suku bunga terlalu tinggi berarti indikasi ada krisis. Nah, itu juga ada yang bilangnya kayak begitu. Ya, tapi kita akan lihat yang berikutnya ya, berita yang berikutnya. Untuk yang per hari ini, oke, sekarang hari Jumat ya, betul ya, hari Jumat. Nah, ini dia, hari Jumat. Beritanya belang, ya, tapi kebanyakan merah. Nah, kita lihat kebanyakan merah. Ya, yang hijau dikit, tapi ini belang. Nah, ini Euro. US nanti ada berita lagi, tapi nanti jam market US. Ya, tapi itu nanti kita lewatin dulu. Yang penting kita lihat ini dulu. Oke, kemudian kita akan cross check. Kita akan cross check ke bagian sini. Ya, ini berita juga. Ini mungkin cukup kecil, nggak apa-apa, saya gedein. Udah saya gedein dikit. Untuk yang hal this week ini, kemarin ini beritanya sih kurang lebih sih hampir sama sih. Ini kita ngomong berita dulu ya. Oke, kurang lebih hampir sama. Ini karena suku bunga, ya, proyeksi suku bunga, ya sama. Mereka ngomongnya 3,5 ya. Oke, kemarin itu, ya, ini hampir sama. Dan berita-berita yang lain ini hari Kamis, nah ini hari Jumat. Ya, kalau kita lihat kesimpulan apa Pak Anco? Kalau kita lihat ya beritanya mix, ya kelihatan ini mix ya.
Ada merah, ada hijau, ada merah, ada hijau. Tapi kita akan berpacu kepada yang inflasi dan suku bunga itu, karena itu cukup mengkhawatirkan buat para investor. Kemudian kita lihat pre-marketnya untuk yang US ini, ya kayak ini gimana Pak Anco? Ini US bakal turun. Kok gitu Pak Anco? US bakal turun, GBP sama Euro bakal naik dong, harusnya dong. Ya kan pemikirannya begitu. Nggak juga, nggak begitu. Ini beritanya berbeda. Ya berbeda yang seperti yang kita tahu. Ya ini inflasi US turun, semuanya lebih turun. Hebat ya, dolar itu jelek, semuanya ikut turun. Gitu, oke ya. Maksudnya fenomenanya seperti itu. Ya untuk minggu-minggu ini. Ya karena suku bunga mengkhawatirkan, inflasi juga mengkhawatirkan. Nah, untuk emas gimana, Panco? Untuk emas di sini Bitcoin juga masih turun. Ya kalau perhatiin nanti kita akan lihat. Untuk emas belum ada berita yang berarti. Ya, tapi kan kalau kita lihat ya, Pak Anco, kalau misalnya saham turun, mata uang turun, harusnya orang invest ke emas kan? Nah, harusnya begitu. Ini market yang berbeda. Nah, gitu, oke? Nggak selalu, tapi ini market yang berbeda. Kenapa? Karena emas kali ini juga udah mulai turun, kelihatan ya di sini ya. Oke, dapat ya. Oke, jadi kita lihat di sini ini ada turun emas ini. Pak Anco ini gimana nanti? Apakah boleh masuk atau enggak? Nah, kita akan lihat. Ya, kayak gitu. Ya, untuk analisa fundamentalnya kayak begitu. Oke, mungkin ada mau tanya nggak? Pak Hendra, sorry, suara saya jelas nggak? Bisa? Jelas, Pak. Ya, kalau nggak jelas langsung dipotong ya. Mantap. Nah, oke, untuk yang analisa fundamentalnya begitu untuk hari ini. Ya, Pak Anco untuk long term gimana? Aduh, kalau long term ini untuk invest ya, mungkin kalian nggak ada yang invest, hati-hati deh. Ini bakal terus turun. Ya, semua market ini bakal terus turun. Kejadiannya sama seperti 3 bulan, dari 3 bulan. Semua bakal turun. Gitu. Makanya kelihatannya pada lesu nih akhir-akhir ini. Betul. Biasanya kalau pada turun gitu tuh orang pada takut lah. Si 2-3 bulan ini Pak Anto. Betul. Oke. Tapi kalau buat orang oportunis ya, kalau lagi turun gini justru saat-saatnya ambil murah. Kalau orang oportunis gitu. Oke. Tapi kan kita harus tahu titik murahnya di mana dulu. Betul nggak? Jangan sampai kita ambil dia makin turun. Betul nggak, Pak Hendra, Pak Yogi? Betul. Oke ya. Oke, silakan kalau misalnya ada yang lain tanya. Oke, kita akan masuk ya ke ini. Masuk ke masuk ke MetaTrader. Saya ada 2 account saya, MetaTrader 5 sama MetaTrader 4. Tapi pada intinya sama sih, ya nggak usah khawatir. Gitu, oke? Dua-duanya sama. Ya, kali ini saya pakai MT5, tapi semua sama kok, nggak usah khawatir. Oke? Nah, kita akan cek. Ya. Wah, Pak, ini ada pesan ini, Pak, dari Pak Sulfian. Kenapa Pak Sulfian? Pre-COVID level, Pak. Pre-COVID level, Pak. Saya pending order buy. Pre-COVID. Sorry ya, kalau saya bilang ya, COVID kayaknya enggak. Mereka nggak takut. Mereka udah nggak takut. Saya lihat di Indonesia juga udah mulai nggak takut sama COVID. Kalau saya lihat ya, gitu, oke? Ya, levelnya, Pak. Levelnya, Pak. Itu level apa tuh? Aku tahu. Itu level apa tuh? GBP atau apa? Tapi kalau kita ngomong bicara COVID ya, udah Indonesia kayaknya udah mulai gold ya. Oke, 1580. Hati-hati, Pak. Kita akan ingetin ya. Tolong Pak Yogi ingetin saya untuk gold. Ya, ingetin saya. Gitu, oke. Ingetin saya di sini levelnya. Kita akan cek itu aman atau enggak. Ya. Oke, tapi terus balik lagi ya, saya tekanin lagi. Disclaimer ya. Ini menurut analisa saya. Gitu, oke. Tolong disclaimer ya. Oke, tolong juga nanti kasih tahu, ingetin ya Pak Yogi ya. Kalau kita nanti bahas emas ya. Ya. Oke, bisa ya Pak Yogi ya. Sorry kok, saya ini. Soalnya saya cuma sama Pak Yogi yang aktif nih. Oke. Tapi kalau biar rame, Pak. Bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong tentang COVID, ya, oke, saya ngeliat di Indonesia sendiri. Indonesia ini udah agak cuek. Nah, beda seperti yang beberapa bulan yang lalu. Ya, udah agak cuek, terus terang. Gitu, oke. Kamu masuk ini udah orang juga udah nggak peduli gitu. Kamu mau enggak, yang penting kamu pakai masker. Betul nggak? Ya, betul. Benar. Saya ngomong fair aja. Kamu terus terang. Gitu, oke. Udah nggak terlalu gimana ya? Ya udah kayak pilek biasa lah. Gitu, oke. Dan suku-suku juga angka COVID juga udah menurun ya, nggak banyak ya. Oke. Jadi kalau saya bilang COVID orang udah nggak terlalu gimana, nggak terlalu takut gitu. Orang sekarang yang takut mengenai inflasi gitu. Oke. Kalau teman saya di US katanya semua barang-barang di sana naik 40%. Itu di US sendiri. Mereka ngalamin. Gitu. Kita bensin naik 3.000 aja udah demo sana sini. Benar nggak? Bensin naik 3.000 aja udah pada demo. Di sana mereka barang-barang naik 40%. Terutama kebutuhan hidup gitu. Oke, jadi kelihatan gitu loh. Parahnya kayak gimana ekonomi ini.
Ya, oke, saya ngomong belak-belakan, fair aja. Gitu, oke. Pak Anco ada recover nggak? Bakal recover nggak? Nggak tahun ini, menurut saya. Recover-nya kayaknya tidak tahun ini. Gitu. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Ya, oke, cuma ada 2 sih kemungkinan. Tahun depan bisa jadi krisis atau enggak, gitu aja. Itu sih yang kita ketakutin. Tapi mudah-mudahan enggak. Ya, soalnya kan zamannya Fed naikin suku bunga sebenarnya buat nurunin inflasi. Gitu. Oke. Ya, thank you buat ininya. Feedback-nya, nggak apa-apa. Ya, oke, kita akan lanjut. Ya, saya nggak akan bilang Bapak salah atau Bapak gimana, enggak. Kita semua analisa kan menurut pandangan masing-masing. Gitu, oke. Yang pasti kan ada yang lebih baik, ada yang bisa buat jadi pemasukan, itu di sini juga kita di sini tuh gunanya buat kita discuss sama-sama. Oke, yuk mari kita akan lanjut. Untuk yang daily ya. Oke, ini adalah chart daily ya. Ini adalah MT5. Tapi intinya sih sama aja sih, nggak usah khawatir. Ya, mau MT4 mau MT5 sama. Gitu, oke. Nah, untuk indikator ini kita akan berikan ya kepada Anda. Tapi ini kepada murid-murid aja ya. Cuma saya akan jelasin. Lihat, kita lihat di sini GBP ini parah. Ini turun. Kelihatan ya di sini ya. Oke, ini lagi turun. Ya, kita akan cek. Nah, tuh. Ya, ini level break. Kelihatan nggak di sini? Ini level break. Ya, ini yang daily. Oke, kita lihat ya. Coba saya akan ini ya. Saya akan zoom out. Ya, oke, kita lihat levelnya. Kalau dia ini di sini kita lihat ya. Ini ada garis 1. Katanya garis horizontal, sorry, kekecilan nggak? Nanti dibilang kekecilan lagi. Kekecilan nggak, Pak Yogi? Jelas Pak. Jelas ya, sorry, kekecilan nggak? Oke. Nah, ini dia udah level break sini. Berarti dia bakal turun terus kemungkinan. Ya, apakah short term apa long term kita nggak tahu. Ya, tapi kelihatannya ini hari ini bakal turun. Ya, mau main short term untuk ngambil bisa, untuk scalping bisa. Nah, ini levelnya ini saya giniin ya, biar kelihatan ya. Level sini akan ngetes ke, ini udah di bawah lagi. Sorry. Ini harus chat. Oh, oke, sorry. Sekarang jelas ya, kekecilan. Ya, oke. Jelas. Ya baik, soalnya ini F11 saya. Nanti kalau saya mau order susah, gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat dulu ya. Nah, ini garis ini. Garis ini nih udah di atas level dari harga-harga yang sebelumnya. Perhatiin nih. Saya kendalin. Nah, ini lihat garis ini. Ini garis harga sekarang. Ini udah di bawah level dari yang harga yang sebelum-sebelumnya. Berarti memang udah apa ya Pak Anco? Sebenarnya udah rendah banget ya. Oke, apakah masih bisa naik? Tidak ada tanda-tanda buat naik, menurut saya. Tidak ada tanda-tanda buat naik. Gitu, oke. Jadi kita akan cek berita terus dan saya akan ambil sell di daily. Nah, ini karena udah nge-break juga. Saya akan ambil sell di daily. Tapi kemungkinan bakal short term. Ya, bakal short term. Saya lihat malam ini pasar US bakal turun. Gitu, oke, saya akan ambil gampang F9 seperti biasa. Ya, oke, saya akan ambil mini lot. Ini disesuaikan dengan kalian masing-masing ya. Kalian mau 10 lot juga boleh. Ya, oke, sesuai dengan financial masing-masing ya. Oke, saya akan ambil mini lot. Ya, oke. Oh ya, saya kasih tahu dulu ya. Ini real ya. Oke, kalian lihat ya, ini real. Nah, ini real ya. Bajunya baju apa, emas ya. Oke, kelihatan ya kalau real atau enggak. Ya, saya akan masuk sini. Saya akan seperti biasa. Saya akan nawar. Ya, saya akan nawar di harga coba ya 1.11955. Saya akan nawar di situ. Ya, terlalu bawah. Tunggu sebentar. Ini harganya saya akan tawar itu terlalu bawah, terlalu atas. 1 titik mana tuh? Ini. Lihat di sini, sorry. Lihat di sini nih. Gitu. Oke, nah ini kan naik turun. Ya, oke. Saya akan tawar. Oh, sorry. Mudah-mudahan tidak salah pencet. 1.10700. Nah, ini. Ya, oke, coba saya tawaran saya dikit lagi. 670. Saya biar ini, nah ini kaitannya. Ini bid sama as ya, tuh, naik turun gitu. Oke, bid sama as naik turun. Saya akan nawar di 640. 640 oke. 640. Stop loss sama ini nanti saya bisa style sendiri, tapi udah ke atas sedikit. Nggak apa-apa. Ini nggak dapat nih. Oke, 50 atau 60. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Pak Anco itu mau ke atas terus gimana Pak Anco? Tenang aja. Kalau misalnya ke atas terus berarti bagus gitu. Kita dapat lebih murah. 90 kita dapat lebih tinggi. Maksud saya sell. Saya komen ya. GBP USD daily breakout gitu. Oke, mau turun. Biarin aja dia naik. Oke. Ini nggak bisa place. Soalnya udah terlalu dekat. Kalau udah terlalu dekat, saya akan ambil 700. Dia mau nggak? 700. Ini kan sell, sorry, kok buy. Nah, pantesan kenapa kok saya bisa nge-place padahal saya sell. Nah, ini hati-hati. Nah, ini perlu diperhatiin ya. Oke. Jadi tadi hampir aja salah pencet. Nah, 690. Nah, itu dia.
Gitu. Jadi tadi hati-hati ya, ini buy sama sell ya. Oke, soalnya kan saya mau nge-sell. Saya ngeliat dia bakal turun. Gitu. Oke, untuk malam ini. Apakah nanti saya akan take profit atau saya lanjut? Nanti kita akan lihat. Saya yang penting ada ngeliat gini, saya akan masuk posisi dulu. Ya, 80. Ini udah mau turun kan? Tuh, udah mau turun sampai aja. 70 saya place. Oke, udah saya place ya. Nah, ini cukup dekat. Ya, ini cukup dekat, tapi ya kita nggak usah tungguin aja. Cuma ini cukup dekat tuh, kelihatannya. Ini cukup dekat ya. Oke, jadi biarinin aja, cukup dekat. Order saya nah ini dia. Nah, ini price ya. Kelihatannya di bawah ya, ini order saya ya. Ini nanti bentar lagi kalau hijau ini berarti artinya mau dijemput. Ya, ini artinya mau dijemput. Gitu. Jadi ya nggak usah khawatir. Please, lihat ada komennya ya. Oke, ini saya bikin komennya. Jadi saya tahu gitu. Ini saya masuk berdasarkan apa. Gitu. Oke, nah ini kan artinya kan kita belum dapat nih. Soalnya kan kalau dapat kan nanti dia ke atas. Gitu. Oke, ini belum dapat. Ya, jadi saya akan ambil kali ini saya pasang stop loss sama ininya. Gitu. Saya modify. Ini order saya masih di atas gitu. Oke, saya bisa aja jemput. Ya, saya bisa jemput begini. Misalnya di 60. Nah, ini boleh. Nah, kalau udah begini berarti udah ke atas gitu. Oke. Nah, udah ke atas. Jadi berarti ini bedanya 3 pips. Sorry ya, ini angka 5 ya. Ini 5 angka ya. Jadi per 10 itu tuh 1 pips. Oke, selalu ini per 10 1 pips. Saya udah order 70, kelihatannya saya udah order di 70. Saya udah nggak bisa modify lagi. Nah, ini bentar lagi dijemput nih. Tuh, oke, bentar lagi dijemput. Ya, biarin aja. Bisa oke, nggak apa-apa. Oh, udah dijemput. Tuh, udah kelihatan ya. Dijemput ya, betul, udah dijemput. Nah, habis itu saya langsung pasang stop loss gitu, oke. 1.3870 misalnya, saya take profit di udah kejemput ya. 1.000. Ini jauh sekali, sorry. 1. Mana nih? Coba saya kecilin gitu. 1.08.765. Misalnya begitu. Saya ambil di sini. Oh, kenapa saya nggak bisa modify? Stop loss di 1.15170. Kalau take profit di 1.08765. Oh, kenapa saya nggak bisa modify? Kalau misalnya nggak bisa modify, ini pasti saya ada salah. Nah, ini salah di mana nih? Saya masukin nih. Pasti saya ada salah. Oh, stop loss di bawah. Nah, kebalik kan? Terbalik gitu. Saya tadi pasang take profit di atas, stop loss di bawah gitu. Jadi terbalik. Makanya nggak bisa modify. Ya, bagusnya MT5 gitu loh. Kalau memang kita ada salah, pasti kita nggak bisa gitu ya, Pak, ya? eksekusi. Betul. Kita nggak bisa eksekusi kalau kita ada salah. Kalau kita udah benar, baru kita bisa eksekusi. Nah, ini salah di mana lagi nih? Sebentar. Stop loss di sebentar, ini kan benar kan? Kan atas, saya sell ya. Sell berarti takut dia ke atas. Berarti stop loss di 1.14830. Nah, profitnya di 1.0730. Aduh, ini nggak bisa, kenapa nih? Oke, ini kenapa nggak bisa nih? Udah biarinin aja deh. Ya, oke, pokoknya saya udah masuk ya. Tapi pasti begini, batin. Ini kan kalau kita sell, saya akan pasang stop loss di sini. Nah, oke, nggak apa-apa. Nanti saya lihat. Mungkin saya akan salah order, salah masukin. Tapi yang penting saya udah masuk sell. Ya, saya akan stop loss di sini. Ya, oke, nggak apa-apa stop loss manual di sini. Saya akan take profit di daerah sini. Saya akan lihat dulu di sini, lihat di nanti resisten. Ya, saya bakal take profit sini. Gitu. Oke, stop lossnya mungkin di atas candle ini. Ya, oke, jelas nggak? Ada mau tanya nggak sampai sini? Oke, bisa nggak? Ini udah masuk, saya lagi pasang dulu. Oke, silakan kalau misalnya mau tanya. Mari silakan. Kita udah kena nih, sorry. Ini udah 1 pips ya. Sorry, ini berdasarkan poin. 1 pips ya, nah, berdasarkan poin. Ini soalnya ini mikro ya. Ini soalnya pipettes gitu. Oke, ini 2 pips gitu ya, bukan 20, 2 pips. Sorry. Ya, oke, silakan Pak. Ya, ada mau tanya silakan. Tadi ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Tadi kayaknya ada yang mau tanya. Belum, Pak. Belum ya? Oke, nah ini udah bisa nih. Tadi saya khawatir juga, kenapa saya tidak bisa pasang stop loss sama take profit. Ya, tadi ada, nah ini udah bisa nih. Nah, ini udah bisa take profit, betul kita pasang modify. Nah, tuh kelihatan ya? Nah, cakep ya? Gitu. Oke, tadi saya ada salah di kita. Saya akan stop loss di daerah ini, kelihatan ya? Sorry. Ini saya harus accept dulu. Oke, saya akan F11. Nah, ini gede ya. Saya akan stop loss di sini, saya akan take profit di. Nah, oke, Pak Anco ini gimana Pak Anco? Saya biasanya memang take profit agak gede, agak besar, gitu. Oke, nanti habis itu saya bakal trailing stop, gitu. Kalau misalnya dia udah cukup. Tapi ini saya udah jaga. Ya, oke, malam ini nanti saya akan lihat. Kayaknya market US bakal turun, kalau market US turun, ini bakal turun terus. Oke, ya, ada mau tanya nggak sampai sini untuk GBP? Bisa nggak, teman-teman? Ya, silakan. Ya, oke, ada mau tanya nggak sebelum saya lanjut? Cukup, Pak.
Cukup ya. Oke, nah sekarang ke euro. Kita ke euro. Ya, oke, baik. Kita akan ke euro. Ya, itu dibiarin aja. Kita udah pasang pasang pengaman, jadi dibiarin aja. Nah, untuk euro, apakah bisa masuk? Bisa juga masuk. Sama. Gitu bisa juga masuk. Kita akan lihat ininya. Resisten sama supportnya. Kita akan cek sini, kita akan cek. Nah, ya, berarti udah di bawah dari harga yang pernah ada. Tuh, jauh sekali ya. Oke, berarti ini bakal kemungkinan kalau saya lihat ini bakal turun juga. Gitu, oke, akan turun juga sebentar. Ya, untuk hari ini kalau misalnya malam ini pasar US ini gawat, ini bakal turun lagi. Gitu, oke. Kita bisa ambil short term seperti biasa, kita bisa ambil short term atau kita mau pasang lebih long term juga bisa. Gitu, saya akan pasang sell ya, sama seperti tadi di berapa nih? 0.98. Oh, ketinggian nggak? Tunggu. Ketinggian, kalau ketinggian saya nggak dijemput. 97800 ketinggian 700, coba 700. Nah ini oke. Ketinggian 695. Saya coba tawar di segini ya, ditawar di berapa pips nih. Sekarang saya di 95, dia di saya di 95, berarti saya tawar 3 pips gitu, oke. Nah ini mau pasang stop loss langsung boleh. Saya stop loss-nya di 1.02700 misalnya. Terus take profit saya ambil di 0.95300 misalnya. Oke, ini kalau misalnya tidak bisa di place, berarti saya ada salah pencet 0.95320. Nah, ini berarti saya ada salah ini. Ya, oke, mereka udah produksi, tapi nggak apa-apa. Ya, kita akan coba. Ini kenapa saya tidak place? Bisa place seperti tadi. Sell limit betul. Ya, price-nya mungkin benar, kenapa saya nggak bisa? 0.97, 96, nggak bisa, 9780. Ah, ini udah bisa place. Coba saya nanti kayak pakai itu aja ya. Euro, USD, saya jangan lupa Dewi breakout. Oke, nah, nggak usah khawatir terlalu buru-buru. Yang penting kita santai aja. Yang penting kita nawar aja yang nawar yang pas gitu. 70 kayaknya 680 kayaknya. Nah ini oke, nggak bisa, nggak dikasih, terlalu dekat mungkin. 90 nggak kasih. 70 ya, oke. Sebentar, tadi dikasih, kenapa ini nggak dikasih? Apakah ini terlalu jauh? Oh, berarti dia mintanya mintanya 4 pips. Nah, ini berarti 4 pips. Nggak apa-apa kita place. Ya, nah ini ya, dekat. Kenapa Pak Anco tadi agak susah masuk? Karena dia tidak mau kasih lebih kecil dari 4 pips. Nah, tadi bedanya 4 pips dikasih. Tapi kalau di bedanya 3 pips, 2 pips, dia nggak mau. Gitu, oke? Itu alasannya. Ya, saya akan zoom. Ya, oke. Nah, saya akan pasang stop loss sama take profit. Ya, buat ngejaga selalu. Mana tadi? Saya akan edit, modify. Di mana tadi? Ini modify. Stop loss saya masih di atasnya. 1.0335 misalnya. Terus kalau take profitnya di ini kecil sekali ya. 0.9393 Nah, udah, saya akan modify. Nah, udah jadi. Nah, ini habis itu saya akan atur yang benar. Ini belum jadi stop loss saya nih. Ini bagus. Saya stop loss biasanya di sini. Gitu, oke, di sekitar candle ketiga boleh. Nah, ini oke. Gitu, oke. Nah, take profitnya biasanya saya akan melihat support yang sebelumnya. Tapi karena supportnya tidak ada, berarti saya TP-nya ambil agak besar. Gitu, oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya dia benar-benar turun, saya akan trading stop di sini. Gitu. Oke. Nah, yang euro itu ini jadi saya jadi ngomong sendiri dari tadi. Oke, ada mau tanya nggak sampai sini? Jelas nggak? Saya Pak. Boleh silakan Pak Yuan. Silakan. Ya. Pak Yuan. Kan bilangnya tadi tag-nya itu di candle ketiga gitu ya? Bukan candle ketiga Pak. Tag apa nih? Saya bingung. Tag apa nih? Yang tadi tuh, yang garis teratas itu. Tadi kan stop loss atau apa nih? Stop loss. Oh, stop loss. Kenapa? Nah, diambil atas perhitungan candle ketiga tadi Pak ya? Iya betul. Betul.
alasannya gimana itu, Pak? Lihat di sini. Ini harga ini, perhatiin ya, Pak Yuan. Ini saya harus gedein. Sebentar, saya harus gedein. Itu pertanyaan yang bagus, saya akan gedein. Ini candle-nya kebetulan euro ini agak susah saya atur nih. Sebentar, saya coba pakai yang ini ya. Kelihatan nggak? Lebih kelihatan nggak? Sama. Ya. Ini lebih kelihatan. Oke. Tapi sama aja. Ini sama aja, kecil juga. Oke, sama aja. Makin kecil makin jelek. Oke, nggak apa-apa. Begini. Ini kita lihat. Ini harga di sini dia stabil, kelihatan nggak, Pak? Oh iya, oke. Kelihatan nggak? Tiba-tiba dia turun, kelihatan nggak? Iya. Nah, kalau kayak begini, biasanya dia susah banget naik ke daerah sini, Pak. Kelihatan nggak? Dia akan susah banget naik ke daerah sini, betul. Kalau dia udah naik lebih sini, berarti udah sinyalnya bukan sell lagi. Jelas nggak, Pak? Oh, iya, Pak. Dapat nggak? Nah, di situ makanya saya pasang stop loss-nya di situ. Oke. Dapat nggak sampai sini? Nah, ini saya gede. Nah, ini sama ya. Jadi ini adalah, ini kan di sini banyak ketahan. Kelihatan nggak? Nih. Ambil contoh yang sebelumnya nih. Dia sempat naik, stabil, terus tiba-tiba turun. Kelihatan nggak? Iya. Nah, ketika dia udah turun candle gede begini, ini agak susah nih naiknya. Dia ada susah nih naiknya. Ya, kemudian dia turun lagi. Pancu kenapa nih turun? Biasanya fundamentalnya nggak bagus. Gitu. Oke, cara bacanya begitu, Pak. Ya, fundamental nggak bagus, berarti dia akan ngedorong buat turun terus. Ya, Oke. Ya, dapat sampai situ? Ya, dapat, Pak. Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi mungkin mau tanya, silakan. Oke. Ada lagi mungkin mau tanya, silakan. Oke. Ya, ini harusnya kita panen nih. Hari ini harusnya kita panen. Maksud saya panen apa? Semuanya pada takut turun semua. Gagal kemarin Fed. Ya, ini pas banget harinya. Ini kayaknya bisa panen hari ini. Oke, mudah-mudahan bisa dapat semua. Paling enggak short term nggak hari ini. Paling enggak short term hari ini. Oke, bisa dapat semua. Ya, oke, yuk silakan. Ada mau tanya lagi? Bisa? Silakan. Ada lagi mungkin? Kita habis ini mau ke emas. Emas saya masukin setting dulu. Ya, ini chart kalian kosong begini ya. Udah pasti beda sama saya punya lah. Soalnya saya punya udah saya setting. Nah, tuh. Udah cakep ya setting. Gitu, oke. Udah saya setting. Pancu ini kenapa sih ada gini-gini? Ini biasa karena bekas EA sih. Ya, bekas EA ada itu. Gitu. Oke, saya kadang juga pakai EA juga campur. Oke, ya, biar kelihatan. Oke, ya. Untuk yang GBP, Euro, mungkin ada mau tanya nggak? GBP sama Euro. Bisa nggak sampai sini? Ini daily ya. Ini daily. Jadi kemungkinan besok baru saya akan ini. Ya, saya akan lihat berita hari ini ya yang USD. Oke. Ya, ada mau tanya? Bisa. Udah ya saya lanjut ya. Oke, kalau nggak ada ini Euro kayak turun banget. Betul. Untuk yang emas. Nah, emas juga kemasuk. Itu oke. Emas juga kelihatan. Ya, kelihatan tuh. Ya, kelihatan banget dia akan ngakuat naik. Nah, tuh, kelihatan ya, ngakuat naik. Ya, saya akan tawar juga nih, Mas. Pancu kenapa nggak mau langsung market eksekusi aja sih? Saya biasanya memang nawar. Saya suka nawar orangnya. Gitu. Kayak lumayan kan kalau misalnya nawar kita dapat harga lebih bagus. Nah kalau lihat dari sininya memang tuh nggak ketemu ya. Ya maksud saya nggak ketemu support yang sebelumnya. Ini ada support ke semua. Ini dia. Ini adalah support yang sebelumnya. Ini jadi resisten. Nah ini udah tembus nih. Udah bentar lagi tembus. Kelihatan ya. Ini dia di sini garis ya. Ya, ketika nanti dia udah keluar dari sini, ini kemungkinan bisa turun lagi sampai sini. Ya, dia akan turun lagi sampai sini. Jadi gitu cara analisanya. Saya akan balik ke kanan ya. Saya langsung balik ke kanan. Saya balik ke tangan. Saya akan order lagi. Saya akan sell lagi. Soalnya saya ingat emas juga bakal turun. S9 seperti biasa. Ini hati-hati emas ya. Ini saya bilang hati-hati sama emas. Soalnya 0,10 itu 10 SAU. Nah, ini udah ada peringatan nih kalau di MT5. Oke, hati-hati kalau untuk sama emas. Ya, soalnya dia kelipatannya ini kali 10. Gitu. Oke, kalau misalnya kamu belum biasa, kamu pakai mikro aja. Pak. Ya. Pak. Ya. Ada pertanyaan ini, Pak. Boleh. Silakan. Dari Mr. H ini. Kenapa? Sehari-hari jika Euro USD turun, apa GBP USD juga ikut turun? Kecenderungan. Nggak selalu tapi cenderungnya. Gitu aja ya Mr. H. Ya oke, nggak selalu tapi cenderungnya begitu. Cuma yang saya malah agak curiga kalau GBP-nya naik, Euro-nya turun. Itu saya agak curiga.
Gitu loh. Kalau misalnya yang satu naik satu turun, justru saya agak curiga. Ada apa gitu. Oke, tapi kalau perhatiin ya, biasanya 90% dia ikut. Gitu, oke. Pernah nggak Pak Anco, maksudnya satu naik satu turun? Pernah. Gitu, oke. Kita harus lihat ada apa. Bisa kayak begitu, harus analisa. Tapi biasanya seperti ini, yang seperti yang saya praktekin. Ya, kalau GBP turun, euro turun. Ya, justru kamu harus hati-hati kalau kamu GBP-nya kamu sell, euro-nya buy itu harus hati-hati sebenarnya. Ya, sebenarnya hati-hati. Soalnya begini, ini nggak apa-apa, saya akan jelasin. Mereka itu kan, ini gampang ya, mereka itu kan GBP, USD, belakangnya USD ya. Satu lagi itu Euro, USD. Nah, belakangnya USD. Sama-sama mata uang Eropa. Ya, ngancunya ke pasar Eropa. Gitu, oke. Ini belakangnya USD. Ya, jadi kalau misalnya GBP turun, berarti USD menguat. Otomatis Euro itu bakal menurun. Gitu, USD-nya menguat. Kayak gitu, kalau pasar Eropa. Beda kalau kita ngomong GBP, USD, sama USD, CHF. Nah, itu beda. Nah, itu kan mereka beda. Berarti kalau misalnya GBP-nya turun, USD, CHF berarti gimana? Naik, gitu. Ya, mereka akan melawan. Nah, kayak gitu. Ya, jelas nggak sampai sini? Kecepatan nggak saya ngomong? Jelas nggak, Pak Mr. H? Ya, menjawab pertanyaan Mr. H. Oke. Apakah euro turun, GBP turun? Biasanya turun. Oke, jelas sampai sini? Oke. Udah ya, saya lanjut dulu ya. Sampai lupa saya mau masuk emas. Oke, saya akan tawar di cost of loss dulu. Saya akan tawar di take profit. Saya tidak mau market, ya lupa. Saya tidak mau market. Saya mau sell. Ini perhatiin ya, kalau kalian belum emas, jangan ambil mini ya. Ya, kalau kalian belum biasa, ambil mikro ya. Gitu, oke? Itu kalau kalian belum biasa. Kalau saya kan udah biasa. Gitu, oke? Misalnya kamu mau 0,01 ini boleh. Ya, ini soalnya kali 10. Saya udah biasa makanya pakai mini. Ini hati-hati. Gitu buat emas. Harga saya tawar 1645.50, dikasih nggak? Oh, dikasih. Gitu, oke? Dikasih nih. Ini udah hampir dekat. Nah, kelihatan ya, udah hampir dekat. Berarti beda sekitar 4 pips. Oh, udah kesusul, udah nggak bisa. Udah terlalu dekat nggak bisa. Udah nggak apa-apa. Nah, ini emas lihat nih. Kalau tanya gila-gilaan kan. Ya, kalian harus hati-hati lah. SAU USD di apa sih? Daily breakout. Harus hati-hati. Gitu, oke? Stop loss bolehlah saya pasang langsung stop loss di 1710 titik berapa nih 35, terus take profit saya take profit di 1.630 misalnya. Tadi saya lupa Pak, 1.630. Saya lupa Pak Yogi tadi nanya apa? Level emas buy. Siapa ini tadi? Ada pertanyaan nih dari Pak Sulfian. Levelnya Pak, level gold ini di 1580. Ada pertanyaan lagi. Jika euro US itu GBP US itu apakah per euro itu tidak? Tidak. Euro GBP itu apa? Lingkaran fan. Kok kamu belajar SMP? Lingkaran fan dari kan GBP USD sama euro USD. Berarti kan lingkaran fan-nya kan itu USD. Nah, kalau USD dipotong berarti kena GBP sama euro. Nah, itu pakai analisa yang beda lagi, Pak. Gitu, oke? Ini tidak ikut turun, tidak. Ya, oke, belum tentu. Gitu. Kita akan lihat lebih kuat GBP apa euro. Di situ, Pak. Ya, oke, itu analisanya bakal lebih panjang lagi, Pak. Tapi itu pertanyaan bagus. Ya, tadi gimana? Ya, oke, thank you, Mr. H. Ya, tadi gimana? Nanyanya, sorry. Tadi yang gimana? Pak Sulfian, yang level gold-nya ini, Pak. Nah, mana? Saya masuk dulu ya. Saya masuk dulu ya, biar saya keluar ya. Dia levelnya di mana? 1580. Jauh sih, cukup jauh sih. Tunggu. Ini kenapa saya nggak kelihatan TP saya. TP saya kejauhan kayaknya. Nggak, emas saya nih TP saya kayaknya kejauhan. Terlalu jauh. Ya rasanya emas saya ambil TP-nya di bawah sini. Gitu, kayak harusnya TP saya kelihatan di sini. Gitu, kayak cuma ini kenapa nggak kelihatan. Tapi saya udah tahu ya emas ya. Oke. Mas udah komennya udah, ini penting nih komen ini. Soalnya saya banyak masuk kan. Saya harus tahu gitu. Saya masuk di sebelah mana. Di time frame berapa? Emas ya. Emasnya saya saya modify. Stop loss take profit saya di 1.586. Oh, nggak mau. Terlalu dekat apa? 1493 mungkin.
nggak mau terlalu dekat. Saya kan sell kan, take profit kan berarti saya di bawah. Yeah. Oke, di bawah ini emas sudah dapat belum? Oh belum. Udah dapat belum? Cepet banget emas, makanya ini harus hati-hati. Ini terlalu dekat, nggak mau saya. Oke, nggak apa-apa, biarin aja. Yakin nanti saya akan edit. Ini nggak mau, gitu. Oke, oh ini robot bekerja, biarin aja. Ini server saya. Ya, oke, ini server saya, robotnya kerja. Emas saya sudah masuk. Oke, emas saya sudah masuk. Ya kelihatan ya, emas sudah masuk. Ini cepet banget emas, memang. Hati-hati, emas ini cepet sekali, gitu. Oke, jadi kalau misalnya yang belum biasa ini hati-hati. Ya, oke, ini emas saya udah masuk. Ini udah kelihatan SL-nya. Nggak apa-apa, yang penting SL-nya itu kelihatan. Gitu. Oke, tapi mungkin tadi error-nya gara-gara dia masuk kali. Nah, udah. Mungkin karena dia masuk jadi kita nggak bisa ini. 1564. Nah, udah syukurlah bisa modify. Oke, sip. Ya, oke, tadi mungkin nggak bisa gara-gara konflik gitu. Oke, nah ini saya SL, saya di atas candle yang panjang. Seperti yang saya ajarin yang saya udah kasih tahu ke Pak Iwan. Gitu. Ini candle panjang ini. Soalnya kalau saya ngeliat di sini dia ke atas, kemungkinan dia akan ganti trend naik. Jadi saya harus cut di situ. Dan level ininya biasanya saya ngelihat dari support yang sebelumnya. Tapi karena nggak ada support, jadi saya ambil lebih banyak dikit. Dan nanti kalau saya udah profit, saya bakal trailing stop. Saya akan trailing stop sedikit. Ya, saya akan trailing stop sedikit. Ya, kenapa? Bisa. Ini ada komen lagi dari Mr. H ini. Ternyata Mr. H itu Pak Herman. Kenapa Pak Herman? Kenapa? Risk dan reward-nya berapa, Pak? Saya biasanya kalau bagus 1-3. Ya biasanya 1-3, 1-2 lah. Paling jelek 1-1 itu paling jelek. Paling jelek itu 1-1. Kita harus lihat gitu, oke. Kalau kamu hitung risk reward saya kalau kamu lihat di sini 1-3, 1-2 antara situ. Paling jelek 1-1 itu udah paling jelek gitu, oke. Jadi saya nggak pernah TP-nya misalnya TP-nya 1 SL2 gitu. Itu hati-hati. Gitu saya nggak pakai itu. Ya, oke, itu udah menjawab ya. Tadi dia levelnya 1580 ya? Baik ya? 1580. Saya masih belum bisa ngomong. Saya masih belum bisa komen. Gitu, oke. Kalau menurut dari technical saya masih belum ketahuan. Saya belum bisa komen. Gitu, oke. Tapi kalau saya lihat dari technical saya, ini emas bakal turun, masih turun. Ya, apakah ke 1580 saya akan cek nanti kita akan. Gitu, oke. Saya belum bisa komen. Gitu, oke. Apakah di situ level buy atau belum. Gitu, oke. Soalnya saya ngelihat di situ kalau ngelihat dari support yang kemarin-kemarin, gitu, oke, saya tidak ketemu level support di sana. Coba saya lihat ya. Apa mungkin saya salah? Ini kita lihat 1580. Mungkin bisa benar. 1580. Oh, di sini level buy. Boleh, bisa. Berarti mengacu dari support yang di sini. Nah, ini dia. Mengacu dari sini. Ini kan dia di sini nih sekarang nih. Gitu, oke. Nanti ini kan yang mau ditembus nih. Ini support yang 1. Ini support yang 2 nih. Nah, gitu. Itu mengacu. Itu bisa. Nanti kita akan lihat. Kalau dia nanti tembus lagi bisa ke support 3. Nah, kita harus lihat. Gitu itu. Oke, jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, kali ini saya ketemu alasannya saya cukup setuju. Ya, kita harus lihat. 1580 itu nanti gimana trennya. Gitu, oke. Aduh, ada pertanyaan apa lagi? Salam kenal. Lagi ini, Pak. Pak Sinsin atau Bu Sinsin? Maaf. Pak Sinsin atau Bu Sinsin? Kalau bikin doi, apa masih pakai Bu? Pakai. Ini saya masih ngomong daily nih. Ini bakal banyak nih, gitu, oke? Ini masih ngomong daily. Saya akan makan banyak dia ke time frame. Masih pakai. Cuma doi itu ada kelemahan. Nah, nanti saya akan kasih tahu. Ya, nanti kita akan ke sana. Oke? Aduh, banyak juga saya ngomong. Ya, ada mau tanya lagi nggak sebelum saya ke Hampat? Ini saya udah ke daily, ya, udah masuk ya. Jadi saya akan tinggalin. Ya, oke. Nanti saya akan cek lagi. Ya, nanti saya akan update di grup gimana nanti hasilnya. Oke, ya, silakan ada mau tanya lagi nggak? Silakan. Oh iya betul itu. Pak Sulpan ya, Pak Sulfian itu bilang Pak. Kenapa? Covid level Maret 2020 ya betul. Yang jadi itu tadi ya Pak ya. Oh ya tadi ya. Oh iya saya ngerti. Jadi masuk Bapak itu bukan beritanya tapi harga yang pre-Covid ya. Sorry, maaf. Saya salah nangkep gitu. Ya, saya setuju. Jadi maksudnya harga pas lagi COVID gitu ya, bukan bicarain tentang berita hari ini COVID atau enggak. Ya, oke, saya setuju. Oke, saya tadi salah tangkap. Thank you. Ya, apa lagi? Silakan, boleh. Saya candle bulanan. Ya, oke, candle bulanan nanti Pak. Kalau yang weekly, saya ambilnya weekly. Kalau bulanan itu biasanya nanti saya ceknya di price channel. Gitu, oke, nanti satu-satu. Ya, sudah bisa sampai sini. Ya, ada lagi? Ya, Pak Sufyan nanti saya akan cek di weekly candle. Ya, kalau bulanan saya terlalu jauh, saya nggak main. Saya di weekly.
Oke, saya masuk ke H4 ya, masuk ke H4. Kita lihat ya, H4 pada turun ya, kelihatan ya. Saya udah masuk daily, jadi saya nggak masuk ke H4 lagi, sama aja. Gitu, oke? Kalau saya masukkan ya sama aja, berarti kan saya nambah lot. Gitu, oke? Harus disesuaikan. Ya, oke? H4 juga turun, kelihatan ya, H4-nya turun. Ya, saya zoom ya, saya zoom. Nah, tuh ya, kelihatan ya. Gitu, oke? Ada candle reversal, ada kadang-kadang candle reversal, kita akan cek. Candle reversal kadang gagal juga, dia bakal turun. Tapi kalau lihat di sini ya, ini udah oversold ya, kemungkinan bakal break ke bawah terus. Ya, jadi H4 saya udah masuk sell juga di daily. Jadi sama aja. Euronya biasanya sama aja tuh, ya, sama aja juga euronya. Kita lihat di sini di H4, ya sorry, ini time frame-nya H4 ya. Kalian beda pendapat sama saya nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya kan kita trade kan, analisa kan menurut pemikiran masing-masing. Tapi kalau misalnya sama-sama saya, ya misalnya sama saya mungkin mirip atau sama, ya kalian boleh tentuin gitu loh. Berarti kita apa ya, ngelihatnya tuh sama. Kalau kita banyak yang ngelihatnya sama, kemungkinan signalnya lebih akurasinya lebih tinggi. Gitu, biasanya begitu. Ini juga Pak, ini Bollinger-nya memecah, kita lihat ya, ini Bollinger-nya memecah. Ya, dan ini juga kelihatan ya trennya gitu udah memecah, dia mau turun. Ya, nah ini pecah nih. Kalau pecah gini, berarti dia kemungkinan trennya masih turun. Ya, wadahnya masih tinggi. Lihat ya, wadah ya. Ini saya indikator khusus yang saya berikan ke murid-murid. Wadahnya masih tinggi, berarti dia bakal bisa masih turun. Gitu. Oke, ya jelas nggak sampai sini? Ya, jadi euro H4-nya bakal turun juga sama. Gitu, oke. Untuk emasnya juga sama. Emasnya. Nah, cuma emasnya ini agak beda dikit. Dia masih tes. Nah, ini masih tes. Tapi dia udah jebol ya. Kenapa saya berani ambil buy? Karena dia udah jebol ke bawah nih. Ya, dia udah jebol. Kalau misalnya emas masih di sini, ini kemungkinan masih belum kelihatan tren turunnya. Gitu, oke. Satu ini udah jam 7:30 ya. Setengah jam lagi market US buka. Gitu, oke. Ini akan pengaruh. Saya lihat bakal merah, ini juga bakal turun sentimennya. Nah, untuk tadi Bapak bilang lihat cek yang bulanan, oke, saya biasanya ambil di H1. Nah, ini dia price channel. Nah, ini price channel. Di sini. Oke, ini price channel. Ya, nah ini price channel kelihatan ya. Di price channel-nya aja udah ada tanda-tanda dia mau turun. Gitu, oke. Mungkin dia akan naik dikit, ya, tapi channel-nya ini dia lihat nih, perhatiin nih, dari sini. Tuh. Ya, dari sini kelihatan ya. Gitu, oke. Ada naik dikit, kelihatannya channel-nya itu bakal neken ke bawah. Ya, euronya juga sama. Gitu. Oke, nah sekarang mau lihat bulanan, berarti saya harus ganti weekly. Nggak apa-apa, saya akan ganti weekly. Sebentar, saya akan ganti weekly. Nah ini dia weekly itu ya, parah ya, parah banget ya. Oke, tadi siapa yang bilang siapa? Pak Sufyan ya. Pak Sufyan. Ya Pak Sufyan. Ya betul, cek bulanan ini dia Pak. Kelihatannya. Tren bawahnya ini makin parah Pak, masih parah bulan ini. Gitu, oke? Ya, sebenarnya ambil sell untuk bulan ini oke nggak Pak Ancol? Masih oke sih, kalau kamu jangka panjang. Ya, tapi mainnya jangka panjang ya. Kalau jangka panjang berarti SL-nya cukup gede ini. Ya, SL-nya bisa 10.000 pips. Kamu harus lihat. Ya, karena kamu mainnya bulanan, ini bisa SL-nya 10.000. Tapi TP-nya bisa 20.000. Ya sama. Ya, oke? Ya, karena memang candle-nya ini ngeliatnya juga harganya jauh. Gitu. Ini bulanan Pak. Ya, saya ambil weekly. Gitu. Oke? Kalau bulanan saya jarang pakai bulanan, tapi saya ambilnya week. Week itu cukup lah, cukup ngeliat tren lah, ya. Soalnya satu candle itu 1 minggu. Oke, saya balikin ke H1 ya. Ini udah masih turun. Oke, euronya juga sama. Kita lihat weekly. Aduh, weekly-nya error. Oh enggak, syukurlah. Saya kira error. Nah ini dia. Ya, oke, ini adalah price channel. Ini indikator price channel, ya ini yang saya pakai. Ini cukup akurat. Kamu lihat aja, tuh candle-candlenya. Kalau dia ganti tren, dia akan kasih tahu ke kita. Gitu, oke. Apakah repaint? Tidak, ini tidak repaint. Gitu, oke. Soalnya kelihatan. Kalau repaint ini nanti kan pasti kan kelihatan nggak? Ini bukan repaint. Gitu, oke. Ini bakal turun terus pasti. Gitu, oke. Ini price channel ini kita cuma berikan ke murid seperti biasa. Jadi ini custom, ya bikinan sendiri. Gitu ya. Jadi dia bisa nentuin trennya. Gitu, oke. Ini bagus banget. Ya, untuk weekly-nya masih turun, saya ganti ke H1. Ini H1-nya error. Ya, is oke, nggak apa-apa. Tapi kan dia udah lihat ya. H1-nya itu hampir mirip sama ini. Nah, gitu. Oke, tadi udah lihat. Sekarang ya XAU-nya. Oke, nah ini XAU-nya kalau di H1 ini menarik. Kalau di H1 ini sedikit data. Ini berarti channelnya ini masih belum kelihatan.
Oh tadi kan udah kelihatan turun. Ini channel sebenarnya masih datar, gitu, oke? Ya, Panco ini boleh ambil baik nggak? Boleh. Tapi kalau saya lihat di H1-nya dia ada penurunan. Ini hati-hati, ini candle-nya udah mau nge-break. Dia nge-break price channel ini. Kalau dia nanti nge-break price channel ini bakal ngebuka. Dia bakal begini. Nah, gitu. Kalau dia jadi turun. Gitu. Oke, jelas nggak? Kalau untuk yang, sorry, ini kalau kecepatan kasih tahu saya, nggak apa-apa, nanti saya akan jelasin lagi. Untuk yang weekly-nya, nah, kelihatan turun. Ya, kelihatan emas turun. Oke, ya itu pertanyaan yang bagus dari yang tadi bulanan, ya ngeliat bulanan. Oke, thank you. Ya, ada mau tanya nggak sampai sini? Jelas nggak? Ada mau tanya nggak sampai sini? Jelas nggak? Soalnya ini sama-sama saya ambil sell, berarti sama gitu. Oke, ya bisa ada mau tanya. Sebelum saya ke Dori, ke M30, saya bakal ke Dori habis ini. Dori itu short term. Ya, saya masih pakai kok. Ibu siapa tadi bilang? Ya, saya buat Dori masih saya pakai. Ya, Bu siapa Bu Sinsin. Ya, masih saya pakai kok. Gitu, oke. Ya, masih pakai. Udah si versi 18 ya sekarang ya, Dori ya. Oke. Yuk, sekarang ada mau tanya nggak sebelum saya lanjut ke Dori? Ya. Silakan. Ada bertanya, Pak. Udah ya, saya lanjut ya. Bentar, saya minum bentar ya. Haus. Mungkin Pak Yogi mau komen, silakan. Ya, minum bentar. Wih, Pak, ternyata itu Bu Sinsin itu cowok, Pak. Oh, maaf. Soalnya kalian nggak ada kamera sih. Kalau ada kamera saya bisa langsung bilang gitu. Oke, maaf ya. Oh iya, sama satu lagi. Ini kita lihat udah profit ya, kelihatan ya, udah biru ya. Nah, kok kayak begini, ini suka gatel tangan. Nah, ini hati-hati. Itu penyakit. Ya, tadi kan sempat biru sampai 30, 40 gitu. Ini hati-hati, penyakit. Dijamin aja, kita udah pakai SL, TP, udah kita PD aja, analisa gitu. Kadang kalau kita ngeliat biru dikit, kita pengen tutup gitu. Itu bahaya. Gitu, oke, kita harus sesuai dengan trading plan. Ya, itu tambahan dari saya. Ya tadi sempat biru-biru, terus merah lagi nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting kita udah pasang SL, TP, udah tenang tidur. Oke, ya silakan ada mau tanya? Oke, bisa. Gimana Pak Yogi? Ada komen? Lanjut dulu, Pak. Lanjut. Oke, nah ini kita Dori. Tadi Pak Sinsin ya, sorry Pak Sinsin. Ini Dori. Dori ini, nah ini makanya. Kalau mau live trading Dori, oh ada pertanyaan, sorry. Saya cowok, ya maaf ya. Maaf Pak Sinsin. Nggak ada kamera sih. Jadi saya nggak tahu gitu, oke. Kalau ada kamera saya bisa tahu. Oke, ya Pak Sinsin. Ya, oke, thank you. Oke, gini. Jadi kalau Pak Sinsin, kalau Dori itu sebenarnya, ya, oke. Jadi Dori itu sebenarnya cocok itu. Saya sebenarnya mau live trade-nya siang sebenarnya, tapi kan kita tahu kita lagi kerja, kebanyakan pas kerja gitu ya, padahal nggak bisa join gitu. Oke, sebenarnya Dori. Maaf. Ini ada pertanyaan dari Pak Sulfian ini. Kenapa? Pak, untuk daily range itu apa cukup berpengaruh? Tergantung indikatornya pakai apa. Daily range. Saya harus tahu dulu Bapak indikatornya apa. Nah, kalau daily range saya kan pakainya yang tadi saya udah kasih lihat indikatornya. Tergantung Bapak pakainya apa. Gitu loh. Bapak ngeliat daily range itu dari mana? Itu penting. Gitu. Oke, kalau saya kan pakai indikator saya udah tes bertahun-tahun. Akurasinya oke banget. Gitu. Oke, saya nggak tahu kalau Pak Sufyan ngeliatnya dari mana. Gitu sih Pak. Ya. Oke, apa cukup pengaruh? Kalau saya bilang cukup pengaruh. Gitu. Tergantung time frame-nya Bapak. Time frame-nya Bapak tradingnya di mana? Ya, kalau M5 nggak pengaruh Pak. Kalau M5 gitu ya. Oke, Bapak ngelihatnya daily range tapi tradingnya di M5 itu ngaco. Gitu loh. Oke, tergantung Bapak ngelihatnya pakainya gimana. Tradingnya di time frame mana? Indikator Bapak yang pakai apa? Gitu ya, Pak Suryan ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini untuk Dori tadi Pak Sinsin, untuk Dori itu memang bagusnya di pagi dan siang masuknya. Kalau udah malam begini, udah dapat sisa, Pak. Udah dapat sisa. Kelemahan Dori di situ satu. Ya, kelemahan Dori. Dori itu cocoknya di pagi sampai siang. Gitu, oke. Sore boleh lah. Sore pas open market masih bisa lah. Gitu, oke. Kalau udah dilewat situ, biasanya udah tinggal dapat sisanya. Gitu aja sih. Udah dapat sisanya. Pak Jo, boleh nggak pasang buy stop di sell buy di bawah atas? Boleh. Gitu, oke. Tapi harus pakai perhitungan. Itu boleh. Kayak gitu. Oke, nah ini kalau kamu lihat di MT4 Dori ya sama aja kok. Nah, oke, ini oke, nah ini dia. Nah, ini aja deh ya yang cakep. Nah, ini saya udah setting. Nah, lihat ya di sini ya. Ini Dori yang saya strip time. Oke, nah ini
opening, ya, dia akan pasang buy stop sama sell stop sama buy stop. Tapi selalu deh perhatiin, kalau kamu mau manual, selalu dapatnya antara pagi sampai siang, gitu. Kalau udah sore itu udah sisa-sisanya, gitu. Kayak itu kelemahannya, ya. Jadi kalau malam ini kayaknya nggak bisa trading doli, ya. Sorry banget, nggak bisa trading doli. Soalnya pasti udah kalah, udah jauh dapatnya, gitu. Oke, begitu juga yang euro, yang euro. Nah, euro ya sama ya. Berarti ya udah telat, gitu. Oke. Kalau kamu perhatiin doli, kamu pakai aja doli. Bagus kok sampai sekali. Selalu akurat, selalu dapat antara dapat atas atau dapat bawah. Selalu begitu. Ya, oke. Nah, kalau dapat biasanya lumayan dapat. Cuma biasanya antara pagi sampai sore. Siang lah open market gitu. Itu aja sih, Pak. Ya, kelemahan doli situ. Ya, jadi memang doli khusus buat orang-orang pagi, morning person. Sama yang orang yang bangunnya siang dikit masih oke lah. Tapi kalau udah siang banget udah telat biasanya. Ya, oke, jelas ya untuk doli ya. Oke, ada mau tanya nggak sampai sini? Pasti sih masih pakai nggak? Masih, tapi harus pagi sampai siang. Baru dapat. Pak, ini ada mau tanya lagi nih. Boleh, Pak bagus. Nih. Mau tanya lagi. Bisa ada mic ya. Aduh, kayak lebih enak ngomong daripada ngetik. Kayaknya dari dulu kalau zaman saya tuh enak ngomong daripada ngetik. Tapi sekarang kayaknya lebih suka ngetik ya daripada ngomong ya. Ya silakan Pak Yogi, cerita. Gimana pertanyaan? Biasa saya lihat di RTI tempat training Bapak di Rewet, Kelapa Gading. Pak Ancol yang punya Rewet atau kebetulan satu kantor? Udahlah, nggak enak saya ngomong Pak. Nanti dibilang sombong. Nanti dibilang sombong saya. Nggak enak. Oh, berarti jawabannya Pak Ancol itu udah mewakili Pak di situ. Udah nggak enak kan? Iya, udah mewakili itu sebetulnya. Saya ngomong fakta aja. Biar kalau sebelum COVID memang kita sering di situ. Ya, soalnya kan kadang kalau Rewet itu kan ada ruangan yang nggak kepake gitu. Ya udahlah, pakai aja lah. Maksudnya buat daripada AC-nya percuma gitu kan. AC-nya nyala tapi nggak ada orang gitu kan. Ya kita di situ. Ya oke, kita sering pakai situ. Cuma karena lagi COVID gini, jadi ya pada orang nggak mau ke sana gitu ya, takut penyakit segala macam lah. Orang lebih suka online. Jadi ke bawah-bawah sampai sekarang. Oke. Ya jadi ya saya kalau misalnya offline di sana, tapi kalau online saya pakai Zoom kayak begini. Gitu aja sih Pak Sulfian ya. Oke, yuk ada lagi mau tanya. Silakan. Ini Pak Sulfian ini, Pak. Kenapa? Pak, liatin dong. Apaan? NZD. Daily. Ya. Oh, boleh. Oke, ya. Daily kira-kira untuk sell bagaimana? Boleh. Saya liatin ya. Maunya daily ya? Oke, nggak apa-apa. Saya ingat pakai indikator saya ya. Saya harus munculin. Soalnya saya tidak pernah pakai itu, Pak. Ya, oke. Apa sih Euro NZD? Nah, ini dia. Euro New Zealand dollar. Berarti kita harus lihat itu ya, New Zealand juga ya. Beritanya kayak apa ya? Ini penting. Ya, oke. Euro New Zealand kayak gimana? Apakah bagus atau enggak? Oke, kita ketik oke. Euro New Zealand kita chat window. Nah, ini udah Euro New Zealand. Nah, ini sebentar, saya ganti ke daily. Sabar. Nah, oke, udah jadi ya. Oke, udah jadi. Kita akan lihat pakai indikator saya. Ini udah daily. Ya, sabar lagi Udi. Nah, oke, udah cakep. Kita ngelihat spread-nya dulu. Bagus atau enggak? Spread-nya cukup oke, 4 spread. Ya, oke, 3 ya, cukup oke. Ya, kita akan masukin ini saya. Template di chat. Kira-kira untuk sell gimana? Ini euronya ini ya, lebih kuat ya, lebih bagus ya daripada New Zealand ya. Berarti New Zealand itu untuk sekarang ini kalah sama euro. Ya, oke, untuk sekarang ini. Apakah untuk sell kita akan cek sebentar. Nah, ini dia tes dulu sini, Pak. Nih, kelihatan nggak? Dia tes dulu di sini. Kelihatan nggak nih? Nih, kelihatan nggak? Dia akan tes dulu di sini. Ini ada level ini, apa sih? Level resistant. Nah, nanti kalau udah lewat sini, nah ini udah boleh, Pak. Gitu, sell. Gitu, oke. Ini adalah sisa-sisa breakout yang melemah. Gitu. Secara teknikal oke, tapi balik lagi, Pak. Cek dulu beritanya, Pak. Di mana? Cek dulu beritanya. Ya, New Zealand tuh beritanya jelek atau enggak? Kalau New Zealand beritanya bagus, ya oke. Kalau misalnya New Zealand beritanya bagus apa jelek? Kalau misalnya beritanya bagus, dia bakal turun. Tapi kalau New Zealand beritanya jelek, dia bakal naik. Nah, itu loh, Pak. Pentingnya harus ngecek berita dulu. Gitu, oke? Saya ulang lagi ya.
secara teknikal memang dia kalau nge-break sini, ini ya, ini kan daerah resistance nih. Secara umum kalau dia nge-break sini, dia bakal turun. Ya, secara teknikal. Tapi tolong dicek dulu dari New Zealand. Soalnya saya nggak main pair ini. Cek dulu beritanya gimana. Ya, coba nanti cek dulu. Ya, Bapak pasti tahu lah. Fundamental cek tadi saya udah jelasin. Kalau misalnya New Zealand-nya jelek, ya, ini bakal bisa lanjut. Tapi kalau New Zealand-nya beritanya oke, bagus, nah ini bisa apa ya namanya sih? Ke bawah. Nah, gitu. Oke, gitu aja, Pak. Ya, secara teknikal udah oke. Tinggal beritanya aja gimana. Ya, bisa sampai sini. Jelas? Sudah? Siap, terima kasih. Jelas? Ya, saya langsung masuk ya. Ini scalping. Saya masuk ke scalping. Sorry, ini masuk ke scalping. Ini scalping. Namanya scalping ini agak spekulasi. Ya, kita nggak bisa ngelihat daily rates. Ini spekulasi. Tuh. Ini scalping. Ya. Oke, GBP USD. Nah, kita lihat ini scalping. Ini saya udah pasang VWAP. Kalau kamu nggak tahu VWAP, nanti saya ajarin di pelatihan. Atau googling aja VWAP. Ya, oke, cek aja VWAP. Nah, ini VWAP ini di sini. Ya, ini VWAP. Ya, level VWAP. Ini kalau scalping ini di mana? GBP USD. Saya akan masuk. Saya akan masuk ya di scalping ya di sini. Ya, oke. Saya harapin dia bakal seperti ini. Nah, ini kalau ya kamu scalping, dia ada di terowongan ini. Nah, ini nih, di terowongan ini. Nah, naik turun untuk swing. Kalau breakout dia akan pecah seperti biasa, akan pecah, gitu, oke? Tapi nggak apa-apa, saya akan jaga di situ. Ya, saya akan masuk ke M5. Kalau M5 namanya scalping, kadang-kadang karena cepet banget ya M5 ya. Jadi untuk daily range itu kadang nggak berlaku, gitu, oke? Jadi saya akan masuk M5 di VWAP, di BP USD saya ambil sell limit di atas ini. Pending order, volume, saya ambil sell limit. Ini harus cepet banget nih, 1.1035. Dikasih nggak dikasih juga. Berarti sell lebih tinggi. Saya mau ambilnya pas di biru ini. Tuh kan, tuh. Udah mau turun kan, tapi nggak usah khawatir, jangan terburu-buru. Apakah bisa? Bisa, coba. Ini saya mau turunin, dikasih nggak? Oke, gitu ya. Jadi saya akan sell di situ. Gitu, oke. Kemungkinan ini garis VWAP. Kemungkinan saya take profitnya di daerah sini. Gitu. Kalau misalnya Panco nanti dia turun di sini gimana? Ya udah, berarti bukan rezeki. Gitu aja, ya oke. Berarti bukan rezeki. Gitu, oke. Tadi saya lupa kasih komen, sorry. Ini udah mau kena ya. Saya limitnya, saya ganti GBP USD ya, yang M5 ya. Saya ganti sebentar. Modify. Nah, kalau di sini bisa tulis catatan. Nah, gitu, pending order saya kasih itu aja. GBP, USD, VWAP, M5. VWAP itu adalah singkatannya. Saya place. Oke, sip. Ya, saya udah place masuk sini. Nah, ini berarti hitung dulu. Gitu, oke. Ini cepat banget, Pak. Jadi kalau ini harus dipantau sebenarnya. Nah, ini cepat banget. Gitu, oke. Nah, ini kalau misalnya dia ke atas sedikit saya dapat sell. Tapi kalau misalnya nanti dia ke bawah, VWAP-nya bakal berubah. Nah, kalau VWAP-nya berubah nanti kita akan lihat. Gitu, masih bisa sell lagi atau enggak. Gitu, oke. Jadi saya akan ready di sini. Ya, ini sebenarnya garis apa sih sebentar ya? Saya takut lupa. Saya selesai. Ini garis apa sih? Ini sebenarnya garis sama sih, garis resistance support sih sebenarnya. Gitu, oke. Jadi kalau udah daerah sini biasanya dia turun. Gitu. Gimana, Pak? Sorry. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Arifin. Pakai sistem apa, Pak, scalpingnya? Apa ngandelin VWAP? Enggak. Saya pasti ada bawahnya juga, Pak. Nih. Ada wadahnya juga. Ini namanya wadah. Wadah ini kalau misalnya dia ganti jadi sell, konfirmasinya udah lebih tinggi. Gitu. Ada wadah sama satu lagi di bawah, pakai RSI juga. Ini kok kayak lihat di bawah, pakai RSI. Saya pakai 3 itu, Pak. Gitu, oke. Ngandalin VWAP juga enggak. Gitu, oke. Tapi saya pakai perpaduan 3 itu. Gitu. Oke. Ya, jelas kan sampai sini. Ya. Mau dapat VWAP dari mana? Ya, cuma saya kasih di pelatihan. Ya, soalnya ini custom. Sorry ya. Custom ya, bukan dari sananya. Kalau custom berarti bikin sendiri gitu. Ya, kayak hitungannya gimana nanti saya akan jelasin. Tapi hitungannya kayak gitu. Ya, namanya VWAP itu kalau dia ini VWAP kalau misalnya dia udah daerah sini bakal turun, dari sini bakal naik. Ada pertanyaan lain? Oh ya, makasih ya sama-sama. Pak Sinsin. Oke, GBP udah ya. Ya, oke. GBP saya udah ini saya biasanya kurang tenang kalau nggak pakai stop loss. atau take profit, soalnya ini 5 menit sih. 5 menit tuh cepet banget.
saya kayaknya nggak tenang. Jadi saya harus pakai stop loss. Nanti kalau saya tinggalin tiba-tiba dia mau profit atau enggak kan susah saya. Ya, oke, saya please modify. Nah, saya selalu kalau trade itu saya selalu tinggalin ya stop loss sama TP gitu. Saya selalu tinggalin. Ya. Oke, nah ini baru saya tenang. Nah, gitu. Ini biarin aja dijemput nggak apa-apa. Dijemput. Gitu. Oke, kalau udah sampai sini artinya kan VWAP saya kan udah beda trend. Dia jadi naik. Gitu, oke. Kalau udah sampai sini gitu. Harapannya dia bakal ke sini. Makanya saya pasang stop loss. Oke. Untuk yang euro sama yang euro saya bisa masuk juga euro. Oke. Cuma saya udah ada sell. Sorry ya, Pak Kosasi ada suara masuk. Nah, yang euro ini, ini udah bertali dapat ya sell limit ya. Nih, sell limit dapat. Jadi saya udah nggak usah pasang lagi. Gitu, oke. Saya udah ada order sell limit di sini. Gitu, oke. Ini sell limit ini dari mana Pak Anco? Ini kayaknya dari yang tadi saya order. Tuh ya, udah banyak order saya. Dari daily. Nah, nih. Ini kadang-kadang daily ini bisa nyambung ke yang time frame yang lebih kecil. Nah, kayak begini. Tuh kan? Ya kan sell. Ya, udah bisa masuk. Gitu, oke. Ini berdasarkan daily. Jadi kalau saya udah sell, saya udah nggak masuk lagi. Nah, nggak double gitu. Emas, nah ini emas. Emas, nah ini udah break. Ya, sabar. Kalau udah break begini, ini sabar. Tenang aja. Nanti yang kedua, kalau misalnya dia candle-nya naik, M5 saya bisa buy. Gitu, oke. Ini kalau scalping saya harus perhatiin. Gitu. Oke, ya jelas nggak sampai sini? Ada mau tanya nggak? Bisa nggak? Oke. Ya, ada mau tanya sampai sini? Ya, jelas. Bisa ada mau tanya? Lanjut, Pak, mungkin. Lanjut. Ya, kalau udah lanjut ya udah. Tinggal pantau. Tinggal pantau trading. Begitu. Kalau M5 emang cepat. Jadi saya harus pantau terus ini. Ya, ini cepet banget. Gitu. Oke, ini bagus buat yang suka scalping. Gitu. Oke, ini bagus banget. Ya, yang suka scalping, tapi kalau yang nggak suka scalping, yang nggak suka di depan komputer, ya itu ya coba aja lah. Gitu. Oke, jangan pakai inilah scalping lah. Gitu. Oke, ini scalping. Gitu, oke. Ya, ada mau tanya sampai sini jelas. Ya, kira-kira ada mau tanya scalping pakai timer 5 menit. Oke, kalau 1 menit saya nggak ini Pak. Ya, oke, minta tips ngendalin psikologi. Coba ya satu-satu ya. Ngendalin psikologi. Pak Sufyan pakai lot kecil lah. Ngendalin psikologi pakai lot kecil dulu lah. Jangan pakai lot gede kayak saya lah. Pakai 0,01 dulu lah. Gitu. Itu belajar ngendalin psikologi di situ Pak. Ya, nanti kalau udah profit, udah konsisten, baru nanti lotnya ditambah. Ya, ngendalin psikologi awalnya dari lotnya dulu, Pak. Ya, 0,01. Jangan lebih gede. Gitu, oke. Scalping pakai 5 menit. Kalau 1 menit saya terlalu cepat, Pak. Ya, saya nggak pakai. Terlalu cepat bagi saya. Sorry. Saya nggak pakai. Terlalu cepat. 5 menit, gitu. Kapan option cafe buka? Ya, didoain aja. Soalnya lagi COVID kemarin kita tutup. Gitu. Oke, ya, silakan. Ada mau tanya lagi? Bisa. Tinggal pantau tradingnya. Ini, Pak. Dari segmen ini, kalau pakai temper 5 menit aja. Pak, putus-putus. Sorry, putus-putus apa? Putus-putus. Scalping pakai temper 5 menit aja atau juga temper 1 menit, Pak? Udah, tadi saya udah jawab, Pak. 1 menit saya nggak pakai. Terlalu cepat. Saya terlalu cepat, nggak cocok saya. Gitu. 5 menit ini udah cepat. 5 menit ini udah cepat, apalagi 1 menit gitu ya. Cukup lah, 5 menit ini oke kok. Tuh, ini bentar lagi tuh. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tuh. Gitu, oke. Secara 5 menit ini makanya saya harus perhatiin terus. Kalau yang daily ya saya nggak usah perhatiin. Namanya daily kan, handle-nya kan daily. Gitu. Kalau yang ini saya harus perhatiin. Gitu. Oke. Ya, bisa? Ada lagi? Ya, tuh ya. Mudah-mudahan tuh. Ngikut ya. Oke. Canggih ya. Gitu ya, indikatornya. Oke. Ya, ada lagi? Silakan. Tinggal pantau aja. Ya. Oke. Mudah-mudahan kali ini probabilitasnya banyak winning. Gitu, oke. Namanya trading ya kita pakai probabilitas kan. Gitu. Chat masuk. Sistem teori hanya untuk time frame. Bukan Pak, M30 Pak. Ya, M30. Tuh, bukan H1, M30 Pak. Gitu. Bapak mau pakai H1 bisa gitu. Hasilnya sama kok. Tapi paling bagus ngeliatnya di M30. Gitu. Oke. Ya, ada lagi? Bisa. Oke, sistem teori di M30. Mr. Herman ya, Pak Herman ya, betul ya, Pak Yogi ya. Ya, betul. Oke. Ya, ada lagi, silakan. Oke, indikatornya ya baik lagi ya.
Oke, ini cuma saya kasih di murid-murid. Gitu, oke. Udah, saya lanjut aja ya. Oke, tinggal kalian pantau. Nanti kalau mau tanya boleh. Nah, kalau di murid-murid saya, mereka yang udah disiplin, yang udah pada jago tradingnya saya modalin. Benar, saya modalin. Ya, tapi saya harus lihat dulu. Ya, oke, mereka gimana. Tapi beberapa udah ada yang saya modalin kok, murid-murid saya. Gitu, oke. Salah satunya ini, saya modalin beneran. Salah satunya ini, loh, lihat ya, kelihatan ya. Ini pakai cara yang saya ajarin. Kelihatan, di sini kelihatan ya profitnya. Lihat tanggalnya. Lihat aja tanggalnya. Tanggalnya ini baru September. Bulan September. Kelihatan ya? Bulan September. Gitu, oke. Ini hasilnya. Gitu, oke. Dia lebih suka scalping. Yang 5 menit. Nah, itu ya yang saya ajarin. Gitu, oke. Udah lumayan dapatnya. Gitu, oke. Ini ada salah satu lagi. Yang murid yang lain lagi. Tuh, cakep ya? Ya, hasilnya juga lumayan. Gitu, oke. Hasil lumayan. Kebetulan lagi belum loss, kebetulan. Kebetulan belum loss, kebetulan. Tapi kamu lihat tanggalnya. Bener kan? September kan? Ya, baru-baru ini. Belum loss. Tapi ya namanya trading, nggak mungkin lah kita profit terus. Itu nggak mungkin. Ya, oke. Kalau udah profit terus, ya siap-siap aja lah buat loss. Siap-siap aja buat loss. Tapi ya, jangan berpikir sebagai loss itu sebagai suatu suatu keburukan atau cacat gitu. Enggak lah. Ya, namanya kita jalanin bisnis pasti ada loss-nya. Gitu, oke. Kan paling penting kan profitnya harus lebih banyak dari loss. Gitu. Oke. Nah, ini nanti yang ajaran semua ini kita akan ajarin ke Bapak. Kita akan berikan indikatornya ya ke Bapak ya buat pelatihan tanggal 1. Ya. Oke, sekalian aja ya saya kasih tahu ya. Nah, oke. Nah, ini Panco ini udah hijau-hijau gimana Panco? Ya udah biarin aja. Kalau saya udah pakai SLTP gitu, tenang aja, tinggal lihat hasilnya aja. Ya ini kelihatan ya, udah banyak birunya ya. Bagus ya. Itu oke, memang hasilnya begitu. Kita harus pakai probabilitas yang besar. Nah, untuk pelatihan ya, oke, nanti saya langsung kasih tahu aja ya. Kita akan kasih semua indikator yang tadi. Saya akan ajarin lebih detail lagi gimana cara saya trading yang tadi, ya oke, tanggal 1. Sudah ada peserta, ya jadi pasti jadi, usah khawatir, pasti jadi, sudah ada 2 peserta. Saya cuma kasih harga bagus ke berapa orang, Pak Yogi? Maaf, berapa orang saya kasih bagus? Ke 3 orang, Pak. 3 orang aja, ya udah berarti tinggal 1 lagi ya. Oke, soalnya udah ada 2 orang DP gitu. Nanti kalau ya udah, boleh, nanti, boleh Pak, boleh Pak. Nanti kalau ada apa? Nanti kalau udah ya, nanti kalau udah mau oke, tinggal langsung hubungin Pak Yogi aja ya. Hubungin aja Pak Yogi sama kalau nggak ke dealer WA kalian masing-masing. Gitu. Oke, itu ya, aja. Saya nggak mau ngomongin. Tuh udah hijau semua ya. Saya tinggal udah biru semua ya. Ya. Ini saya bantu jawab ya. Dengan Pak Sulfian ini. Pelatihannya ini offline apa online Pak Ento? Online. Tapi kalau Bapak mau offline, boleh request. Boleh request. Nanti 3 orang kita jalan. Gitu, oke? Soalnya kalau kita pakai ruangan, emang ketentuan dari sana harus 3 orang. Minimal. 3 orang minimal kita jalan. Gitu, oke? Kalau di bawah 3 orang, kayaknya ruangannya nggak efektif. Gitu, oke? Soalnya bakal dipakai buat marketing reward yang lain. Gitu. Iya. 3 orang kita akan jalan. Ya. Oke, bisa? Ada mau tanya lagi? Ya, saya nggak bahas pelatihan lebih banyak ya. Nanti tinggal tanya aja ke user masing-masing ya. Oke, pokoknya saya udah trade, udah live trade, udah kasih lihat ke kalian, udah live trade bener-bener, ya hasilnya udah kelihatan, gitu. Oke, udah bagus ya udah, tinggal nanti didiemin aja, gitu. Oke, udah sesuai dengan planning. Ya, saya udah demoin ke kalian secara live trade pakai account real saya, gitu. Oke, account real ya. Oke, Mas. Oke, ya gitu aja. Ya, pertanyaan terakhir silakan. Ya, saya nggak mau buang waktu kalian. Terima kasih, harus sesuai keluar dulu. Lain kali sambung. Oke, ya. Oke, yuk silakan. Ada mau tanya? Yang lain? Oke, kalau nggak ada silakan ditutup aja. Pak Yogi. Silakan, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu-ibu. Sebelum ditutup. Ya, nggak apa-apa nanti kalau misalnya ada mau tanya lagi di grup. Dilanjut di grup juga boleh. Boleh, gitu, oke. Ya, 1 menit lagi. Baik. Ya, soalnya saya mau ngamatin COVID. Ya. Saya mau pantau COVID-nya. Ini ya. Pak, ada banyak pertanyaan ini Pak. Untuk modal awal trading ideal berapa Pak? 500 sudah cukup Pak. Cukup kok 500. 100, 500 sudah cukup. Tapi 500 nanti saya akan ajarin detail. Ya, detail banget saya akan ajarin modalnya. 500 sudah cukup banget saya bilang. Ya, 100 juga bisa. Lalu menghindari gatal kalau udah profit gimana Pak? Pakai obat anti gatal. Pakai bedak Pak. Bedak anti jamur gatal. Kalau anti gatal itu biasanya asiklovir itu Pak ya. Gini Pak, selalu ikutin trading plan.
Nah, itu nanti saya akan detail juga ajarin. Pokoknya intinya ikutin trading plan lah. Gitu. Kalau udah planning kayak begitu udah jalan. Gitu. Soalnya sayang Pak, kalau misalnya profit dikit ambil, nih tadi ini saya kasih contoh ya. Tadi kan saya profit 20, saya langsung ambil. Sayang ini udah 200, udah 10 kali lipat. Sayang banget gitu loh. Beda 10 kali. Gitu. Oke, jelas nggak sampai sini? Ya, mikirnya begitu Pak. Bapak ngeliat 20 hijau biru langsung ambil gitu, sayang gitu. Kalau sesuai trading plan nggak? Kalau bisa profit 200 ya kenapa enggak? 10 kali lipat tuh. Kayak gitu lah Pak. Nanti akan jelasin detail lah. Saya akan jajarin sampai kalian nggak gatel lah. Kalau perlu saya kirimin lah bedak anti gatel. Silakan Pak Yogi. Baik. Oke, ini cukup. Saya kira. Saya nggak bakal banyak ngomong ya soal ini ya. Soalnya memang fokusnya kita di live trade ya. Fokusnya saya udah kasih ke kalian semua trading plan, analisa teknikal, fundamental, persiapan, udah semua saya kasih. Ya oke. Nanti kalau kalian mau ikut tanggal 1 ya silakan hubungin lah ke leader masing-masing ya. Gitu aja. Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih atas teman-teman Bapak Ibu belajar. Dan selamat bagi sistem lain-lain, tapi kita juga membagi program yang akan kita mulai di 1 Oktober. Untuk lebih jelasnya silahkan bisa lewat WA atau yang lain. Ya, nanti tolong di follow up aja ya, Pak Yogi ya. Oh, baik, siap. Ya, oke, thank you. Thank you semua. Saya sapa dulu. Untuk semuanya. Saya sapa dulu. Thank you Pak Yuan, thank you Pak Sufyan, thank you Pak Asus. Thank you Bu Cynthia, thank you Mr. Herman, Pak Rizky, Pak Yadi, Pak Yuan. Oke ya, mudah-mudahan kalian ikut profit juga kayak saya ya tadi masuk ya. Soalnya saya semangat nih, ini biru semua nih kali ini nih. Saya kasih lihat ya live ya. Ini biru semua kali ini. Ya, oke, mudah-mudahan kalian juga ikut masuk tadi. Oke ya, sampai ketemu di pelatihan nanti ya. Kalau kalian mau benar-benar saya ajarin seperti itu, sampai ketemu di tanggal 1 Oktober. Oke, Pak Yogi ya? Baik. Oke ya, terima kasih ya. Oke, yuk, makasih semua. Terima kasih semuanya.